Assalamualaikum, hai. Selamat datang di channel gua dan di konten pertama gua. Bukan bermaksud sombong, bukan bermaksud pamer, atau juga bermaksud hal negatif lainnya. Gua di sini cuman mau bagi-bagi pengalaman dan sedikit review mengenai apa yang gua punya. Yang ada di depan tuh, ya, game-game yang gua punya. Ya, sebagai bukan gamer ya, pecinta game. Pasti punya pengalaman dong, gimana belinya, kapan, dan harganya berapa ya, sedikit review-review begitu aja. Oke, daripada nunggu lama-lama, langsung aja kita mulai review yang pertama. Cekibot. Dan yang mau gue review yang pertama adalah ini. Jreng-jreng. Kalau ini sih bisa gue bilang Gymbot ya. Tapi nggak tahu kalian bilangnya apa ini. Ini tuh gue beli dulu sekitar tahun ya gue SD lah. SD kelas 3 apa kelas 4 gitu ya. Udah lama banget sih. Sekitar tahun 2003. Wah, ketahuan dong gue tuanya. Dan ini tuh gue beli dulu dengan harga 19.000. Ya bukan gue sih yang beli, bokap gue yang ngebeliin ya, karena dulu belum punya duit cuy, belum nyari duit sendiri. Hehe. Ya game ini tuh kayak game-game Tetris, balapan ya, cuman kotak-kotak gitu gambarnya. Dan udah nggak nyala, udah nggak ada baterainya, dan nggak nyala kayaknya ini ya. Gue udah lupa terakhir kapan itu nyalanya. Di sini tuh ada tombol start di sini. Ini on off-nya, sound, reset, kiri kanan, dan ya ini bulat buat tembak-tembakan atau buat apalah gue lupa ini saking lamanya. Mereknya merek Wingu. Kardusnya udah nggak tahu ini kemana ya. Turbolink GR728. Wih. Dulu ini paling keren di zamannya. Di seumuran lah ya. Gue dulu bocil-bocil, belum kenal FF, belum kenal game online, belum ada dulu game online. Ya mungkin ada mungkin ya, cuman di komputer atau mungkin nggak ada. Ya kalian lebih tahu lah. Ini udah nggak ada baterainya, udah karatan, kardusnya udah nggak tahu kemana. Tapi inilah kenangannya yang bikin gua ya masih keinget aja sampai sekarang. Gue inget banget pas beli ini tuh di tokonya, toko elektronik Singko. Tapi Singkohnya udah nggak jualan ya, karena udah ganti sekarang. Gue inget banget. Dan gue seneng banget tuh dibeliin ini, wah. Sampai-sampai gue lupa belajar sama nggak mau ngaji. Ya maklum lah, bocil zaman dulu tuh dibeliin kayak gini aja seneng. Game-game ini paling ya Tetris, balapan Tamiya kotak-kotak, bunyinya juga bunyi lucu. Tapi sayang ya nggak bisa gue nyalain karena emang ini udah nggak nyala juga. Dan udah lama juga udah berbulu, udah bulukan, maksudnya. Lihat udah pada coklat kayak gitu. Saking nggak diurus tadi gue baru ambil dari laci. Udah lama banget. Dan pernah gue tes waktu itu nggak nyala dengan baterai yang baru ya, jadi percuma juga gue nyalain ini pakai baterai gitu. Ya kayak gini kondisinya sekarang, keadaanmu kini, wah begitu memprihatinkan. Padahal dulu engkau kusayangi. Waduh, jadi melo. Ya beginilah, udah coklat-coklat semua. Dan kenangannya juga banyak. Ini bisa dulu bisa gue bawa kemana-mana ya, gue main gue bawa, bahkan ngaji pun gue bawa pernah ini. Tapi nggak ketahuan sama guru ngaji gue. Karena gue umpetin di dalam sarung, gue inget banget waktu itu. Dan pulang ngaji gue langsung mainin di jalan ini, sampai diliatin temen gue, weh Ran minjem Ran. Waduh, ya kayak beginilah GR728. Tapi gue nggak tahu ini made in mana, karena dilihat-lihat ini nggak ada kayak made in atau made in Cina atau made in mana, nggak ada di sini. Gue baru sadar ini sekarang. Mungkin di kardusnya kali ya ada made in mana. Ya beginilah, udah kotor, udah usang. Oke, lanjut. Gue mau review berikutnya yang gue punya, yaitu ini dia, ceng Tendo Jazz, yang kasetnya kalau nge-lag di tiup. Ya
Ya tinggal sisa begini doang bro, kenangan masa lalu. Dulu ini gue beli sekitar 100.000 kalau nggak salah ya, gue lupa. Tembak-tembakannya pun gue udah nggak tahu kemana. Kan ini ada stick dapat 2 kalau nggak salah dulu ya, apa 1 gue udah lupa banget saking lamanya. Dan satu lagi ada pistol-pistolan itu yang buat permainan anjing, nembak-nembak yang kalau kita nggak kena kita diketawain anjing itu. Sesuai banget tuh. Dan ya kondisinya sekarang udah begini. Ini ada tombol on off, ini tombol resetnya, ini ngebuka tutupnya. Sekarang tutupnya udah nggak ada, udah tinggal begini doang nih. Udah nggak gue urus, udah keadaannya pun udah banyak kotoran-kotoran di sini. Adaptornya pun gue kayaknya dipinjam temen gue, itu belum dibalik-balikin, dan gue juga udah lupa banget, udah lama banget. Gue beli game ini tuh sekitar SMP, dan gue bisa unboxing dalamnya tuh sampai ngebul. Nggak tahu ini masih nyala atau enggak, belum gue tes. Tapi terakhir sih dulu gue pakai ini nyala, sebelum adaptornya dipinjam temen gue. Ini colokannya ada di belakang tuh, ada kabel AVI, maksudnya soket AVI, dan ini buat adaptor. Power consumption, oh nggak ada mereknya, gue lupa mereknya. Dulu yang gue inget itu namanya ini tuh Polystation, bukan PlayStation. Hampir ketipu gue tuh ke namanya itu. Dan ini nggak ada juga made in mananya. Udah lama banget. Gue inget banget, gue beli ini tuh kelas 1 SMP apa kelas 1 SMP gue baru punya game yang ya mungkin game konsol lah ya, bisa dibilang gitu. Tapi gue nggak tahu jenisnya apa. Kalau gue bilang sih game konsol. Super Mario, Olympic sama soccer itu legendaris, legend banget game-gamenya. Dan kasetnya gue nggak tahu, tadi gue cari di laci, di ini nggak ada. Ntar gue cari deh di next video, mungkin bakal ketemu, bakal gue review juga kasetnya. Ya tinggal kayak gini doang sekarang kondisinya. Kenangannya banyak. Gue dulu pernah mabar sebelum sekolah sama temen gue, mabar main bareng Tendo ini. Main, kalau nggak salah waktu itu main Sirkus Charlie ya, yang singa-singaan ngelompat di api itu, di atasnya ada si Charlie-nya itu sampai hampir terlambat sekolah. Gue masuk siang, masih SMP itu kalau nggak salah. Kenangannya yang gue nggak bisa lupain dari game-game ini. Sekarang tinggal ya kayak beginilah. Polystation yang mirip-mirip PS1 ini bentuknya, PS1 Slim. Keadaannya udah rongsok, dan ini sticknya mereknya Namco. Padahal ya gue nggak tahu sih, gue lupa. Ini PS tuh PS lagi, PS ya, Polystation maksudnya. Mereknya Namco juga atau enggak, kayaknya bukan deh. Yang gue inget tuh kardusnya Polystation, dan kardusnya entah kemana sekarang. Gue lupa, udah dibuang mungkin sama bokap gue, atau gue sendiri yang buang, gue udah lupa. Gue beli ini tuh sekitar kelas 1 SMP, sekitar tahun 2006 ya, 2006 pertengahan 2006 atau akhir 2006, gue lupa. Gue ngerengek waktu itu minta, karena gue dulu ya hobi PS. Gue ini dulu hobi PS bro guys, sampai main di rental, dicariin sama emak gue sampai maghrib. Gue disuruh ngaji, dibawain pentungan kalau nggak salah waktu itu, disusulin. Gue gila PS dulu, sampai seharian gue main di rental, karena gue demen banget sama game, sama yang namanya game. Ya bisa dibilang pecinta game lah. Tapi udah pensiun mungkin sekarang ya, karena gue udah nggak main lagi ini. Udah ya inilah, gue nggak mainin mungkin Nintendo ini, dan PS yang lain gue masih mainin, cuman jarang mungkin ya, nggak kayak dulu. Dulu gue susah main untuk main PS, sekarang gue gampang, tapi kenangannya udah nggak ada. Wah sedih banget bro. Ya beginilah. Ini ada soketnya buat naruh kaset di sini. Tutupnya nggak tahu gue udah kemana, dibuang. Lihat dalamnya tuh. Ini ada pencetannya di sini tuh. Pencetan reset dan pencetan power ada di sini, bisa gue buka noh. Udah
tahu ini masih berfungsi atau enggak. Tapi terakhir gue pakai dulu seingat gue sih masih berfungsi ya, cuman mungkin ininya aja agak ngelak. Kalau dimainin itu suka error, suka nggak mau masuk, suka nggak mau start. Ini gue nggak tahu kabel apa, gue bukan mekanik listrik sih, cuman nggak, ya beginilah kondisinya sekarang. Kenangannya nggak bisa dilupain. Stick satu lagi juga gue udah lupa, mirip kayak stick PS, segitiga kotak bulat X, tapi nggak ada R1 R2 nya. R1 R2 ini bedanya gitu doang. Dan di sini ada tombol, ada lampunya padahal di sini kelihatan ya kalau di kamera. Ya, beginilah tuh, nge-lag. Nggak mau balik lagi dia. Oh mau, ditekan dulu ininya karena saking rusaknya. Ya begini nih buat ngebuka. Oke, lanjut yang berikutnya. Ini yang paling gua senang waktu itu, yang gua dapat. Ini dia PS yang asli, tapi masih PS1. PS1 ini tipenya apa ini? SCPH 102. SCPH 102. Ya begini kelas seren, bla 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 bla, dan masih segel, cuman bautnya udah lepas ya. Tuh, segelnya masih utuh sih, yang ini nih, yang hologram ini. Tapi ya udah kena itu karena gue bongkar gue buka waktu itu, tapi nggak bisa karena waktu itu gue bukanya pakai test pen. Gue penasaran dulu, pengen gue bongkar isinya apa sih, cuman nggak bisa sampai bautnya kayak gitu. Ya udah agak kusam juga. Dan di sini ada tombol mulainya, tombol buka. Coba kita lihat dalamnya apa sih, gue lupa deh. Oh, gue nggak tahu di sini ada kasetnya ya. Winning Eleven tahun berapa ini? Gambarnya Maxi Rodriguez sama Adam Johnson. 1100 football game, kaset PS1. Ini sekitar tahun 2009 kalau nggak salah, 2008 ini update PS-nya. Dan kita lihat dalamnya masih utuh bro. Tuh. Lihat, gelap ya, sorry gelap nih. Rada beginilah, maklum konten pertama. Optiknya masih normal, dan itu ada putaran-putarannya, gue nggak tahu nih namanya apa. Dan itu udah lihat, udah agak cowok. Ya, gue beli itu dulu. Ini gue beli second pas gue kelas 2 SMP. Gue pengen beli PS banget. Gue punya duit gocap kalau nggak salah itu ya, ngumpulin duit. Gue nggak jajan, gue dapet duit gocap, dan gue minta tambahin orang tua gue 300.000. Iya, karena gue pengen banget punya duit gocap, dan alhamdulillah gue diturutin. Gue beli ini second 350 harganya di toko dekat rumah, namanya Raja Game. Dan ya lihat kayak gini lah, tuh ada AV outnya, dan itu ada kabel adapternya kuning. Kenangannya sih ya lumayan banyak. Gua karena beli PS ini dulu sekitar tahun 2008 pas MU juara Liga Champion, adu penalti sama Chelsea. Nah ini gue udah punya nih PS ini nih. Temen gue tahu punya PS, dia sering main kesini. Setiap pagi dia main ke tempat gue, hampir setiap pagi main bareng. Gue main Harvestmoon, main bola, banyak lah kenangan di sini. Apalagi pas masa-masa rental ya, rental PS1. Gue sekitar SD kelas 1, gue main sama temen gue kalau sepulang sekolah. Dan dulu harganya sewa PS-nya itu 1.500 per jam. Palingnya main Metal Slug, begitu kenangannya banyak banget gue sama PS ini, PS1 ini. Harvestmoon, bola, ya paling sering gue mainin itu aja. Harvestmoon, bola, Metal Slug, Vigilante. Ada sih kasetnya masih lengkap, cuman
ada di gudang. Gua nggak sempet ambil tadi kaset-kasetnya, ntar aja lah gua review ya kalau masalah kaset-kaset ini game. Dan ini tipe slim, CD-ROM, sticknya entah kemana gue udah lupa, 4 memori. Ya beginilah, tadi udah buluk banget sih kelihatannya tuh, masih ada bekas ininya. Gue lap aja tadi pakai tisu sedikit biar pantas aja kalau buat jadi konten. Hehehe. Ya sekalian ngebersih-bersihin juga lah, sekalian bongkar-bongkar gudang, sekalian nostalgia zaman dulu gue punya PS1. Gue senang banget lu punya PS1 ini sampai wah, lupa belajar, lupa makan. Awal-awal gue beli ini, walaupun ini second, karena ya emang kardusnya juga nggak ada, gue nggak dapet kardus. Ya beginilah main Naskah Rumble sampai gue lulus sekolah SMK. Gue nggak beli lagi PS, belum beli lagi lah maksudnya, karena emang gue nggak punya uang buat beli PS2. Ya inilah yang menemani gue dari SMP kelas 2 sampai lulus sekolah. Gue main PS1. PS3 udah keluar lagi booming-boomingnya, tapi gak apa-apa, kenangannya justru banyak. Apalagi kayak game-game sekarang udah mobile, kayak PUBG, kayak ML, dan lain-lain lah. Itu kalian juga bisa main bareng secara online, tapi kenangannya itu bro, mungkin buat bocil-bocil sekarang ada kenangannya, tapi buat seumuran kayak gue gini yang udah ya perjaka nanggung, justru dulu main PS ini dan kenangannya banyak. PS1 tadinya gue pikir harga ini pas gue mau beli itu cuman murah, 250 atau apa nggak tahu, 350. Gue yang tadinya pengen minta 200.000 malah 300.000, nggak dapet, 150.000 dulu. Sekarang mungkin harganya ya nggak tahu ya berapa, mungkin 150 atau 200 kali ya, 200.000. Gue nggak tahu, gue belum cek juga di toko-toko atau ada ya. Sekarang mungkin barunya juga udah nggak ada ya, karena PS5 juga sudah mau launching di Indonesia. Di luar negeri mungkin udah launching, tapi di Indonesia udah mau launching apa udah launching gue nggak tahu. Tapi ya ini emang the best lah menurut gue. Ini terakhir gue pakai masih berfungsi, tapi gue nggak bisa review fungsinya karena ribet. Ini juga kabel-kabelnya gue nggak tahu kemana ya, gue lupa. Kalau adaptornya sih ada, nih adaptornya ngebul, masih ya cuman ngebul doang sih, sedikit debu gitulah. Tuh 7,5 volt. Gue ikat-ikat kayak gini karena gue nggak kasih karet. Sticknya gue nggak tahu kemana, mungkin ada di gudang, gue males nyari tadi. Inilah PS1 atau PSX. Ada juga kan yang gede yang fat, tapi gue nggak beli yang fat karena emang nggak ada, adanya ini doang di toko itu. Ya beginilah, gue inget banget masa-masa ini tuh, masa-masa paling nggak bisa terlupakan lah, masa-masa rentalnya apalagi sama teman-teman gue, nggak bisa terulang lah. Walaupun cuman PS1 yang sekarang mungkin grafiknya jauh banget ketinggalan. Yang main bola itu mukanya kotak-kotak, Roberto Carlos, kalau dimajuin auto menang dan dilarang wancu di Winning Eleven ini, legend banget sih. Oke, langsung aja yang kedua, yaitu PS2. Ini dia, ini yang paling gua demen dulu. Habis ada PS1 dan PS2, wah ini masa-masa rental, kenangannya lebih banyak dari PS1 saat tadi. Oke, sedikit aja kita review. Ini masih ya lumayan bagus sih menurut gue ya, punya gue ini ya. Sempat ada yang nawar juga temen gue nggak kasih karena gue sayang banget, lebih sayang daripada pacar. Iya. Oke, itu ada tipenya, tipe apa nih gue lupa, tipe berapa ya, coba SCPH 9006. Dan ini belum harddisk, masih pakai kaset, masih segel pula, masih bagus, ini masih bisa dipakai. Gue terakhir main ini tuh kapan ya, ada mungkin setahun yang lalu lah gue main ini, atau
9 bulan. Gue lupa terakhir main, main GTA. Dalamnya kita lihat, iya, tuh. Masih bagus bro, masih kinclong, luarnya doang yang buluk, tapi dalamnya juga jamin ini masih oke. Optiknya masih bagus, semuanya oke lah pokoknya. Ini jarang gue mainin soalnya. Dan gue beli ini tuh dulu pas gue baru pertama kali kerja, harganya 1.400.000 kalau nggak salah, tahun 2012 pertama kali gue kerja. Ini gue bisa beli, sedih banget ya, beli PS2 aja nunggu kerja dulu ya. Tapi itulah perjuangan, dan perjuangan itu rasanya manis kalau berhasil, buah dari kesabaran. Iya, asik, super sekali. Oke, ini ada sponsor gue tempel. Waktu itu gue ya acara Jacklot, gue beli di distro ini, stand inilah maksudnya, dan dapat stiker ya gue tempel aja di sini. Ya gue tempel-tempel aja. Ini kasetnya masih ada dan sticknya ada sih, sticknya tapi kemana ya, ntar aja lah, biarin. Masih ada sticknya, masih ada satu, karena waktu itu gue cuma dapat satu, dan satu lagi gue udah beli yang KW tapi rusak dan gue buang kan, udah rusak. Karena ya gue main sendiri juga, siapa juga di sini yang mau main PS2 bareng-bareng kan, karena gue beli udah pada lulus. Gue udah kerja, gak bisa mabar lagi kayak PS1 tadi. Kenangan gue di PS ini banyak, dari rentalan gue main Mortal Kombat sama temen gue namatin, terus GTA yang paling terkenal si Ucok, sampai ya Winning Eleven, banyak banget lah ya. Inilah saksi perjuangan gue juga, pertama kali kerja, dan ini gaji pertama istilahnya. Kenangannya pun banyak, sampai gue dicariin emak gue sampai maghrib cuman main ini doang di rental. Gue udah gak main sih waktu itu, duit gue udah habis, gue cuman ngeliatin doang. Tapi emak gue langsung nyusul, langsung marah-marahin gue di rumah karena gue pulang malam gak ngaji segala macem. Wah, gue nangis di situ. Itu gue pas main itu tuh di rental SD kalau nggak salah. SD ini udah keluar PS2 dan gue masih ngerental waktu itu. Ya beginilah, dulu kan gue SD belum punya Tendo gue bisa beli karena waktu SMP kalau nggak salah tadi kan. Terus juga gue baru punya PS1 itu SMP kelas 2. Jadi ya kalau SD gue wajar kayak gitu karena di rumah nggak ada permainan. Adanya Jimbo tadi kalau nggak salah gue SMP itu udah rusak dan kayak gitu juga permainannya ya. Nggak worth it buat anak umur sekitar ya 10 tahun 11 tahunan lah. Ingat banget gue bandel-bandelnya itu pas main PS ini nih, PS2, sampai tergila-gila gue sampai SMK ngebayang-bayangin gue punya PS2 tapi belum bisa karena ya gue belum punya uang, belum bisa nyari duit sendiri, ngumpulin pun mustahil ya. Waktu itu harganya masih 15, 16. Gue lulus pun ini harganya masih 14. Mungkin yang second mungkin murah, yang harddisk ya, yang metrik itu mungkin murah. Tapi gue beli ini enggak yang metrik, yang harddisk, soalnya gue nggak serak aja ya. Gue beli ini yang mungkin bisa dibilang baru lah, tapi baru juga waktu itu. Baru apa bukan ya, gue lupa, kayaknya baru sih ya, baru, masih ada keluaran barunya kayaknya. Ini keluaran terakhir 9006 ya. Gue nggak mau beli second soalnya ya takutnya rusak atau gimana, atau nggak serak. Mendingan baru sekalian walaupun masih pakai kaset manual. Ya itulah, kardusnya masih ada. Mana ya kardusnya? Ini dia, Trang. Dan ini buatan mana nih? Wah, buatan Sony lah ya, tapi nggak tahu Sony mana. Ya kayak gini udah buluk. Simpen di gudang tadi gue ambil. Tuh. Oh mungkin gue beli baru, ada segelnya tuh. Set. Nah,
gue udah lupa lah. Ini baru refurbish atau apa, gue nggak ngerti. Mungkin gue nggak ngerti deh, soalnya udah lama banget. Gue beli ini tahun 2012, baru lulus sekolah gue langsung kerja beli ini. Ingat banget gue baru bisa beli game main di rumah sendiri itu tahun 2012. Sekarang anak-anak bocah udah bisa mainin game di HP orang tuanya, HP-nya dia sendiri dikasih HP sama orang tuanya. Luar biasa sekali. Gua aja mau beli PS2 itu nunggu sampai kerja. Wow, cuman diturutin beli PS1 sama Nintendo tadi. Ya mungkin worth it kali ya, cuman ya perjuangannya lebih lah. Kalau sekarang kan game udah canggih banget di mobile, tapi gue masih demen game-game ini, masih demen banget. Kadang gue suka mainin kok, tapi terakhir main gue udah lama banget nih game PS2. Masih ada kabel ininya, adapter, ya beginilah. Oke, lanjut ke selanjutnya, yaitu aduh susah. Nah, PS3. Iya, gua beli PS3 nih pas sekitar 2 bulan kemudian. Wih, ada 2 ternyata. Iya. Hah, ini dia. Maaf kalau sedikit goyang. Ya. Ini dua-duanya tipe CFW atau custom firmware. Ini seri 3000 maaf. 2006 kalau nggak salah, 2006. Kita lihat lah. Gua lupa. Mana sih? CH berapa nih? Terbalik. Nggak kelihatan ya. Itu 2006A. Ya, 2006A. Sama kayak gini. Aduh, berat banget, bro. Ya. Jadi itu gue beli 2 tuh karena dulu tuh gue penasaran. Gue punya dulu PS3 yang FW. Gue beli dari Kaskus waktu itu, online. Terus gue COD-an gitu sama orang, dia jual butuh, gue beli second. Ini juga gue beli second dua-duanya. Dan gue juga waktu itu yang FW karena gak betah aja main game tapi pakai kasetnya mahal, bro. Dulu PS2 tahun 2013. Gue ini beli tahun 2013. Yang ini 2013, yang ini sekitar 2014 lah. Tapi gue awal punya itu 2013 maksudnya. Yang gue awal punya itu OFW udah gue jual ke temen gue karena gue nggak betah aja main pakai kaset. Dan waktu itu gue udah habis kontrak kerja, jadi udah nggak mampu beli lagi buat kaset asli lah. Gue mendingan gue jual aja, gue beli yang CFW waktu itu. Dan yang ini tuh ini udah rusak. Sebenarnya gue beli waktu itu gue masih punya PS yang FW itu. Gue penasaran pengen main PS3 yang custom firmware CFW, tapi gue nggak mau beli yang baru ataupun yang second karena waktu itu harganya masih mahal. Yang barunya aja dulu masih kisaran 4.500.000 kalau nggak salah, tahun 2013an lah. Dan yang secondnya aja masih 3 jutaan, 3.500.000 itu secondnya CFW. Jadi gue mendingan beli yang rusak. Ini rusak kondisinya, ini dulu yellow. Gue beli 500.000 waktu itu di Kaskus juga, tapi nggak COD. Waktu itu beli online dari Kaskus itu, soalnya Tokopedia segala macam belum ada, adanya paling OLX sama itu apa namanya, Berniaga. OLX juga dulu masih namanya bukan OLX ya, apalah gue lupa ya. Ini terus gue benerin di Ciledug di Yoyo Station waktu itu. Benar waktu itu, alhamdulillah dapat seminggu ya kumat lagi. Emang kalau udah yellow parah tuh ya begini ya, walaupun mau di rebeling mau apapun ya beginilah. Terus akhirnya gue capek kan, ya udahlah, gak mau gue servis lagi, udah habis gede juga malah. Gue beli ini 500.000, servisnya mahal, udah sama kayak beli second. Iya, gue pikir-pikir lagi, aduh gue bego amat ya. Ya begitulah, namanya juga pecinta game. Gue penasaran sebenarnya sih waktu itu gimana rasanya main CFW. Kalau FW kan gak bisa tuh update. Gue dulu demen PES Pro Evolution Soccer 2013. Itu gue
tergila-gila banget sama game itu. Sampai-sampai malah gue beli PS3 karena gue penasaran. Jadi ceritanya tuh gue di laptop gue nggak bisa main Pro Evolution Soccer di PC waktu itu karena speknya nggak nyampe lah. Akhirnya gue beli PS3 ini, makanya itu penasaran pengen main Pro Evolution Soccer 2013 yang cover gambarnya Ronaldo. Itu dia, gue makanya beli PS ini buat main itu doang. Gue nggak tahu sebenarnya game-game apa lagi waktu itu selain bola sama paling GTA lah, GTA 4 lah waktu itu ya. GTA 4 waktu itu masih ada GTA 4. Itu doang tuh yang gue tahu. Selebihnya gue game-game yang lain gue nggak tahu. Di PS3 ini banyak soalnya sama kayak PS2. Paling ya Dynasty Warrior pun gue taunya di PS2. Di PS3 ini gue mungkin ya nggak begitu nggak begitu ngegubris. Gue fokusnya ke Pro Evolution Soccer tadi, ke PES. Sampai gue beli ini soalnya kan kalau di custom firmware itu dia update. Sementara kalau di OFW kan pakai kaset asli walaupun bisa online, tapi dia nggak update. Kayak jersey-nya di Liga Inggris tuh aneh. Arsenal aja namanya North London segala macem, gue nggak ini. Ya inilah udah berdebu dan ya kayak gitu tuh debuan. Ini yang rusak tadi yang gue ini. Di sini ada tipenya juga terbalik. Ya tuh tipe apa 2006A juga bener kata gue. Gue lupa soalnya. Di sini ada kabel AC-nya, kabel adaptor, AVIS, HDMA, LAN, ya gitu-gitulah. Ya beginilah. Tapi PS3 tuh for your info. Waduh ngeblur. Oke. For your info, PS3 itu yang tipe ini slim, bukan super slim, ini yang slim. Yang paling awet tipe 3000, 2500 ke atas itu awet. Jadi dia nggak usah pakai aplikasi fan, nggak panas lah, panas berlebihan itu nggak. Jadi suhunya tetap normal, walaupun naik-naik dikit dia normal. Kalau untuk tipe 2500 ke bawah itu dia biasanya cepat panas. Ini pun cepat panas, makanya gue di sini tuh gue tambahin control fan utility di PS-nya, aplikasi. Jadi biar nggak panas, biar bisa gue ngatur kipas kayak gitu. Ya beginilah. Kalau yang ini gue masih sering main nih, ini kan bersih. Ya masih gue mainin dan ini masih gue sayang. Aduh ngeblur lagi. Nah oke. Ini masih gue sayang. Tuh. Ini sama juga tipenya 2006 maksudnya. Serial bla 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 bla. Aduh, bentar karena berat banget bro. Tuh. Dan masih segel. Wah, ini nih soalnya. For your info, PS kalau yang masih segel begini, ya 90% lah. Itu belum pernah diservis. Karena dia belum kebuka, belum rusak lah. Cuma rusak sepinggir-pinggir doang dikit. Ya. Aduh, berat bro. PS3 ini walaupun namanya slim tapi wow, masih tebel ini aslinya. Ya, beginilah. Tapi makanya gue pensiun dari per game konsolan. Gue nggak update lagi karena ya satu, kantong belum cukup buat beli PS4 apalagi PS5. Dan ya PS3 udah gamenya udah nggak keluar, jadi ya gue paling update game PS doang tuh dari patch kayak gembok patch dan lain-lain. Paling gue update itu aja. GTA pun kalau di CFW nggak bisa online ya. Kalau ketahuan online mungkin di banned yang gue dengar dulu. Ya begitu. PS3 ini. Dan kardusnya. Iya. Nggak gue tunjukin lah. Udah kelihatan tuh 120 GB. Kapasitas 220 GB. Yang ini harddisknya, yang ini tuh 500. Gue udah beli waktu itu harddisknya. Soalnya harddisknya itu dia sama kayak komputer, masukinnya di sini nih pakai harddisk eksternal tuh. Ini ada USB wirelessnya, itu tuh ada tanda tuh. Nggak kelihatan tuh, ada lampu kayak lampu di situ. Nggak kelihatan. Udah gue ganti nih 500 GB, tapi udah nggak disegel tuh. Segelannya segel YS tuh, YS Station. Iya, gue nggak servis di situ. Dulu tuh terkenal banget tempatnya karena
ya memang jago banget ya buat servis di sana tuh. Tapi ya memang karena PS gue udah rusak, jadi ya kambuhan aja. Itu emang udah yelot dasarnya, udah hancur-hancuran lah. Gue beli ini cuma 500.000 dulu PS ini nih. Nah kalau ini gue beli second waktu itu harga 3.500. Beli di Kaskus juga dulu tahun 2014 kalau yang ini gue beli. Karena gue penasaran pengen main game CFW dulu. PS4 belum keluar ya, akhir 2014 kalau nggak salah keluarnya. Ini gue beli sekitar pertengahan 2014. Gue beli PS3 CFW ini, yang ini. Sticknya masih ada, awet. Ini di sticknya, ya ori pabrik ini, ori mesin lah, bawaan mesin. Yang bawaan itunya udah rusak, jadi gue beli yang bisa dibilang refurbish lah, tapi kata dia bilang ini ori mesin. Tapi emang enak sih, awet. Ini masih bisa berfungsi dan normal. Ada lagi, satu lagi, bentar. Iya, aduh jatuh kan tuh. Nah, ini yang ori pabrik, katanya KW lah dibilang ya. Ini juga udah nggak nyala, nggak gua cas-cas soalnya. Tuh. Dan ini nggak enak banget, mendem. Ini aslinya mendem nih arahnya. Tapi kalau analognya sih enak. Pencetan ininya enak lah, tapi rada mendem, nggak kayak yang ini. Kalau yang emang ori mesin tuh nggak mendem ya, dan enak lah pokoknya lah. Kayak di grepe itu, di grepe lagi, dipencet itu enak. Dan karakternya itu kalau ori pabrik itu kalau main GTA yang gua rasa ya, dia kan gasnya itu R2 ya, jadi dia nggak bisa ngontrol gas. Kalau di ori mesin ini dia bisa kontrol gas pelan, agak kenceng, tergantung pencetannya. Kayak ini gas ini. Nah kalau ini yang ori pabrik nggak bisa dia kalau di main GTA 5. Walaupun lu cuman pencet pelan gini doang, dia tetap jalannya kencang. Itulah yang bedain kalau pengalaman gue ya, antara ori mesin dan ori pabrik. Coba lu tes pas main GTA, pas naik mobil atau naik motor. Ini pas ngejalanin gas, kalau lu pelan dia jalan pelan nggak, kalau langsung kencang lu pencet pelan lah. Itu ori pabrik. Itu sih yang ngebedain sih, yang gua rasain. Fusion Info juga ya beginilah, sisa-sisa kejayaan dari pecinta gamer. Karena waktu itu gua tergila-gila sama Pro Evolution Soccer. Ini juga udah mati, nggak gua cas. Karena gue terakhir main ini tuh sekitar 4 bulan yang lalu kalau nggak salah, PS3 ini. Gue udah lupa, gue udah nggak mainin lagi karena ya nggak update gamenya. Dan ada lagi satu lagi yang terakhir, ini dia PS Vita Trash. Ini juga udah nggak nyala, belum gue cas, masih hidup sih, nggak nyala tuh. Gak nyala, gue udah pencet ya. Ini tuh tipe, gue lupa tipenya, tipe berapa dia, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Oh, PCH 1106. Ini PS Vita. Gue tuh beli PS Vita tuh sebenarnya tujuannya ya cuman ya itu tadi, Pro Evolution Soccer. Jadi gue di YouTube waktu itu ngeliat ada orang yang main PS Vita itu main PES 2013. Wah, kata gue, mungkin ini kalau gue beli, gue bisa main PES, gue bawa kemana-mana dong. Pikiran gue udah gitu aja. Dan akhirnya gue di prank gara-gara itu konten. Aduh, nggak taunya itu adalah fitur dari PS Vita ini, PlayStation Connect. Jadi PS3 bisa dimainin ke PS Vita ini melalui wireless kalau nggak salah. Gua udah lupa lah, udah lama banget itu soalnya, 2013. Dan gue beli PS Vita ini akhir 2013. Baru-barunya ini gue beli itu kisaran harga 3.000 ya kalau gue nggak salah. Di game apa namanya, lupa gue. Ada tuh itunya di mall, 3.000, 3 juta harganya. Ini masih oke banget, cuman agak sedikit ngebul
Ya baru gue elap tadi sih, cuman masih kelihatan kayak gini, kurang kinclong lah. Ini ada pencetan L1 nya di sini, ada juga R2 nya di sini, maksudnya R1 di situ, L1 di sini, maaf. Dan ini analognya ada 2, dia ngebedain dia sama PSP tuh analognya cuma 1, dia ada 2. Dan dia ada kamera juga tuh, ada kamera depan dan ada kamera belakang tuh. Pokoknya ini fiturnya udah mirip kayak HP lah. Dia juga bisa dimasukin kartu HP, kartu SIM card buat sinyal. Ntar gua buka dulu bentar. Wah susah, casingnya susah bener, masih kayak perawan ya. Tuh ini tempat kaset, dan yang satu lagi gua nggak tahu itu tempat apa lah, tombol power, volume. Nah di sini nih, di mana ya, gue lupa. Udah lama banget tuh. Ada tombol handset, ada USB, ada serialnya, ada itu barcode, bla bla bla. Di sini nih. Ini kalau nggak salah ini. Kalau nggak salah ya. Coba gue buka dulu. Ya tuh masih ada tuh kartunya. Tuh, Telkomsel. Kartu Telkomsel. Iya di situ. Dan ada memorinya juga. Ini tuh gue pakai memori 16 GB. Udah lama banget. Gue nggak beli lagi. Ada yang 8 GB waktu itu dapat, beli pertama gue dikasih memori 8 GB dan gue beli lagi yang 16 GB. Dan gue nggak bisa review dalam-dalam lagi mengenai gamenya karena ini lupa gue cas tadi, jadi nggak nyala tuh. Bukan rusak ya, ntar kapan-kapan gue review lagi game PS Vita ini. Sama kaset-kasetnya juga ada, kaset-kasetnya gue males ngambil lah, ada kasetnya juga. Dan ya itu, gue pikir dia bisa main PES 2013, tapi ternyata enggak. Gue kayak aduh, gue ketipu. Tapi ya gue sendiri yang merasa itu ya. Nggak taunya itu fitur. Dan di sini kayak pengganti tombol L2 sama R2 gitu. Di sini nih. Jadi dalamnya juga lu ada YouTube, ada web. Opera Mini nggak ada ya, bisa browser nggak ada. Kayak gitu, jadi bisa akses internet, bisa download lagu, dengerin lagu juga di sini bisa. Video, nyimpen video bisa. Fiturnya udah kayak HP lah. Cuman kekurangannya adalah emang dia nggak bisa nelpon dan nggak bisa SMS. Itu aja sih. Tuh ada tombol start, select. Tuh di situ tempat sound, speaker ya. Tuh speakernya kiri kanan dia. Pokoknya bagus lah. Yang gue punya tuh dari game ini tuh kayak MotoGP, Dynasty Warrior, Uncharted tuh yang terkenal banget tuh. Ini ada kasetnya tuh, masih ada kasetnya. Coba gue buka ya. Apa ini kasetnya? Gue lupa. Terakhir gue mainin ini tuh ada ya 4 bulan 5 bulan yang lalu lah. Makanya nggak pernah gue cas. Berat banget. Ya. Nah, FIFA 15. Gue udah demen game bola ya. Cuman sayang di sini tuh nggak ada game PES. Dia nggak keluarin. Yang dikeluarin tuh di Nintendo Switch. Susah masukinnya, gue taruh aja lah. Ya inilah PS Vita. Kayak gini. Dan gue nggak tahu ya sekarang game PS Vita tuh apa namanya, masih ada ngeluarin baru atau enggak. Gue udah nggak tahu. Gue udah nggak ngikutin lagi dulu gue sempet follow up juga grup-grup barter jual beli kaset PS Vita ini. Sempet juga gue follow up, gue barter kaset, beli di sana karena ya lumayan juga sih harga kaset PS Vita ini. Ini aja gamenya aja yang FIFA 15. Gue kalau nggak salah beli itu waktu itu tahun 2016 apa 2015 ya, gue lupa. 2015 sih, akhir 2015. Itu harganya ini second 270 kalau nggak salah ya, mahal. Makanya gue sekarang hobi gue nggak keturutan, makanya gue milih pensiun karena dananya. Dan yang gue denger PS Vita ini sekarang udah bisa di jailbreak kayak PS3 CFW gitu.
Dulu itu belum bisa, sekarang udah bisa. Jadi nyimpen game-game di memorinya langsung, gak usah pakai kaset kayak gini. Ini pun mungkin gua jual lakunya susah kali ya, karena ya udah FIFA 15 udah terlalu lawas. Zamannya MU dilatih Van Gaal ini lama banget. Ya beginilah. Dan kameranya ini kisaran 2 megapiksel yang belakang, depan belakang kalau nggak salah ya, 2 megapiksel itu kameranya. Fitur-fiturnya juga ya lumayan, udah kayak Android lah fitur-fiturnya itu. Bisa game online, bisa beli di PlayStation Store, di dalam ini udah ada fitur-fiturnya. Ya udah lumayan lah. Udah ini. Tapi gue nggak tahu Sony itu mau ngelanjutin projectnya atau enggak buat PS Vita ini. Tapi yang terakhir berita gue baca sih Sony bakal ngelanjutin ya, bakal ngebuang lah intinya PS Vita ini sama PS3. Tapi PS2 itu udah ditinggal kayak gitu. Apa PS Vita aja gua waktu itu bacanya lupa. Tapi intinya ini nggak bakal ditinggal sih sama Sony. Belum, mungkin ya, belum. Mungkin nanti dia bakal ngeluarin baru atau gimana, gua nggak ngerti. Dan itu tuh sinyalnya 3G ya, H+. PS Vita ini belum 4G. Tapi dia udah ada WiFi. Jadi bisa nangkap sinyal WiFi, bisa nyolong lah ke tetangga. Ya kalau tahu passwordnya. Kalau nggak tahu ya ada caranya, cuman gue nggak tahu. Lagian nyolong itu dosa lah. Masih segel. Ya beginilah. Dengan Mika ada gue ada dompetnya, dompet PS Vita ini. Cuman gue lupa naruhnya di mana ya. Ada di laci. Dan inilah gue sekalian mau nge-review boxnya. Tas Qualcomm Post Utilisateur, dah gue gak ngerti dah. Pokoknya kayak gini nih bentukan ininya. Dalamnya isinya kitab-kitab, dus, dan fitur-fitur. Fiturnya paling gak ya kayak begini nih. Tuh, dalamnya take full control, bla 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 bla. Nah ini Uncharted nih, game Uncharted nih yang di iniin. Tuh, register membership, bla 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 produk. Iya, ntar kapan-kapan gua review lah kasetnya juga. Tuh, Crystal Black, bla 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 bla. Ini tuh made in mana ini ya? Made in mana ini? Nggak ada made in-nya ini. Mana ya? Nggak ada. Gua lupa tuh tulisannya di mana ya? Apa nggak ada ya? Apa di sini? This product bla 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 bla. Oh, made in China. Tuh, made in China. Ya, buatan Cina, guys. Kebanyakan sekarang kayak begitulah. Ya inilah PS Vita dan PS game-game gue yang lain. Kasetnya. Ya, kenangannya banyak lah. Gue ini sebagai pecinta game, bukan gamer lah. Kalau gamer terlalu, wah, sekarang dunia game itu berkembang banget. Dari mulai PC sampai mobile. Wah, pokoknya berkembang. Sampai anak-anak kecil juga bisa main game sekarang pakai HP dan gak mau berhenti. Sama kayak gue dulu lah, cuman gue dulu bedanya gue gak dengan mudah main game, karena main game itu mesti sama teman patungan ya, kerental PS, atau cuman ngeliatin temen doang main PS, ikut-ikut gerombolan kerental. Saking emang gak punya duit dulu. Dan juga gue paling kesono kerental sama teman-teman gue. Kalau gue nggak main, gue megangin stick, yang menghayal aja. Pikiran gue mah ya udah sekalian inilah megangin stick, anggap aja main gitu. Ya begitu. Cuman ya kenangannya itu dari mulai tadi PS1, PS2, PS3 itu kenangannya luar biasa banget. Dengan kawan-kawan bergerombol atau 2 orang. Gue jarang ya main sendiri waktu itu, karena kalau main sendiri itu paling gue cuma sejam. Kalau main sama temen tuh bisa sampai 2 jam atau 3 jam karena patungan pulang sekolah.
Ya begitulah, kalau rencana update ke PS4 sih ya tunggu ada rezeki aja lah ya. Gue juga pengen sebenarnya update ke PS4 atau PS5. Gue pengen ngerasain main game gimana karena jiwa gamer gue masih ada, cuman gue memilih pensiun dulu lah sampai dompet atau saldo mencukupi baru. Tapi ya kebutuhan makin lama makin naik bro, dan ya makin lama juga teknologi makin canggih. Mungkin PlayStation ini mungkin banyak diminati lagi atau gimana, atau berubah, atau gue nggak ngerti ya. Cuman game itu termasuk teknologi bakal berkembang terus. Dari sekarang ada virtual reality, yang dulu PS3 ini cuman kayak apa itu namanya, Ace begitu, gue lupa namanya, yang pakai bola itu bisa ini kayak begitu. Sekarang udah ada virtual reality segala macem. Gamer udah berkembang banget. Gue udah nggak terlalu ngikutin konsol lagi, perkembangan game lagi, karena ya begitulah. Ini PS Vita juga udah ada yang jailbreaknya. Gue belum ada niatan buat ngejailbreak ini karena mungkin wah ya ngeri lah, resiko soalnya. Ini gue beli baru dan kalau mau di jailbreak resikonya mungkin bisa fatal ya. Nggak ngerti gue namanya, istilahnya apa itu, sistemnya yang terkacau atau apa, gue ngerti. Ya setiap hal itu pasti beresiko lah, tapi kalau berhasil itu sangat ya menyenangkan. Ya beginilah. Sekarang mungkin dulu gue main PS sama temen gue, kenangannya banyak. Sekarang gue udah punya, mungkin ya udah punya PS2 nya, udah punya PS1 nya, belum cukup buat beli PS4, tapi kenangannya udah gak bisa balik bro. Ya begitulah. Dari sekian banyak barang-barang ini yang tadi gue review, beginilah. Ini tuh ada next apa nggak ngerti ini, Sony wireless. Iya ya, sedikit cerita juga pengalaman gue selama fokus game waktu itu kayak begitu. Sekarang game udah maju banget, bahkan ya anak-anak kecil masih udah bisa main game. Masih kecil bisa main game, main Free Fire atau apa. Wah itu udah kemajuannya. Tapi ya ada negatifnya juga sih, banyak kan yang negatifnya kalau menurut gue ya, karena mereka itu kalau nggak dikontrol bakal kelewatan. Kayak gue dulu lah, mungkin kalau gue dulu mungkin masih ke rental, masih ke ini. Kalau anak-anak kecil tuh di dalam kamar mabar di pinggir-pinggir jalan, di tempat rumah temannya atau di mana, sampai lupa waktu, sampai pagi. Dulu kalau gue mungkin ada waktunya, sampai sore gue udah pulang, malam mungkin udah pulang main PS. Tapi kalau anak-anak kecil sekarang negatifnya adalah game itu ada di tangan dia dan dia bisa kapan aja mainin, berapa lama pun dia bisa mainin, kecuali dia dikontrol. Kalau nggak dikontrol itulah negatifnya. Tapi setahu gue dulu temen gue nggak pernah ada yang tidur di rental sih 24 jam. Nggak pernah ada yang di rental selama 24 jam maksudnya. Nggak kayak bocil sekarang mungkin ya, ada yang nggak kontrol sampai seharian main game, sampai pagi, sampai matanya merah. Ya begitulah, ada negatif positifnya juga sih. Kalau hobi ya boleh, tapi kalau nggak dikontrol berlebihan juga nggak bagus. Ya begitulah, game sekarang udah maju dan gua rasa gadget lagi, game-game gue ini udah ya ketinggalan zaman lah ya. Kayak begini, PS3 udah nggak update, PS2 juga, apalagi PS1 udah tinggalan zaman. PS Vita pun sekarang ya kayak begini lah. Game-gamenya nggak terlalu banyak keluar yang baru juga. Mungkin masih ada yang keluar, gue udah nggak follow up lagi sih. Mungkin masih ada yang keluar, tapi ya kayak gitu. Mungkin nggak sebanyak kayak PS5, PS4 atau game mobile yang tiap hari ada lagi, tiap bulan ada lagi. Sekarang fokusnya pada ke mobile. GTA pun sekarang ada mobile, tapi menurut gua yang lebih seru adalah main di PS tentunya. Kalau di HP kagok, enak main di PS, bisa kode, bisa apa. Itu dia. Ya beginilah.
Si pensiunan masa gamer. Iya. Bukan pensiunan masa gamer. Si pecinta game yang sudah pensiun, begitu dah maksudnya. Oke. Ya beginilah review tadi dari PS1. Maaf ini gue tindih aja lah ya, nggak apa-apa ini. PS2. Waduh, masih ada sticknya. Gue tindih juga lah, nggak apa-apa lah. Dan Nintendo. Ya. Dan Jimbot. Ini mungkin mbahnya ya. Ini mungkin cicit. Mbahnya game mungkin ini ya. Yang gak gue punya itu cuma satu Sega. Gue pernah main Sega di tempat temen gue. Asik, lumayan seru, lebih mungkin menurut gue lebih seru dari PS1. Salah satu permainannya. Tapi ya jarang sih ya yang jual Sega itu di toko-toko game. Karena gue nyari itu di dekat rumah gue nggak ada. Adanya ya PlayStation ini. Itu yang gak gue punya, Sega. Dan yang gue punya paling yang ini doang nih. Tumpuk. Beginilah. Yang terakhir ya ini jatuh. Ya terakhir yang ini PS Vita. Mungkin Sony males juga kali ya kalau mau ngeluarin PlayStation Portable lagi karena udah ada mobile game. Kalau menurut gua, kalau dia ngeluarin lagi ya buat apa juga? Karena di mobile kan bisa nelpon, bisa segala macem, kita bisa berinteraksi, bisa ada sosmed. Di sini juga ada Facebook. Cuman kayak nggak, kurang lengkap aja, kurang serak aja kalau nggak di HP. Sementara HP udah gamenya udah lumayan. Sementara kalau di portable ini ya kita bisa main PS, cuman kita nggak bisa telepon atau segala macam. Mungkin yang di jailbreak bisa kali, nggak tahu. Gue juga ya di sini ya, dia bisa SMS atau enggak. Yang jelas dia bisa masukin kartu SIM dan ada nomornya. Dan gue nggak pernah nyoba, belum pernah juga. Gue pengen banget nyoba, gue nelpon ke nomor ini, tapi sayang nomor ini udah hangus ya, udah gak, tinggal gue ganti aja. Gimana tuh responnya dia kalau kita lagi main game terus kita telepon ke nomor ini? Ntar lah, mungkin suatu saat kapan-kapan gue review tentang itu. Bisa nggak sih kita lagi main PS Vita dan data kita nyala di sini, lalu kita ditelepon, nyambung nggak ya ke sini atau di SMS? Gue pernah pengen nyoba tapi gue lupa terus. Ntar dah gue coba, karena fitur ini ya lumayan sih menurut gue dari PS Vita ini. Udah lumayan lengkap lah, dan dari grafik juga ya lumayan lah. Dari kayak PS3. Kayak PS3 cuman dia lebih berwarna dan lebih tajam sedikit. Lebih kontras, lebih berwarna lah, lebih terang warnanya dibanding PS3. Kalau PS3 kan seperti ya kayak gini, kayak tangan 3 dimensi. Ini juga 3 dimensi cuman lebih terang lagi kalau menurut gua. Ya kalau menurut kalian beda ya silakan. Mungkin bisa komen. Ya oke, inilah review beberapa dari yang game-game yang gue punya. Dari yang rongsok, yang udah jarang dipakai kayak ini, sampai yang terakhir dipakai kayak ini, PS Vita, PS3 yang ini yang rusak. Oke, mungkin gitu aja video pengalaman gue dan sedikit mereview konsol-konsol ini. Mungkin kalau kalian punya cerita bisa komen di bawah, cerita tentang masa-masa beli game-game ini, beli konsol, beli PS ini. Bisa komen tentang perjuangannya juga buat beli ini, karena ya pada zamannya ini tuh wow harganya. Ini aja pada zamannya itu baru keluar udah wah 3.000. Dulu duit 3.000 tuh gede banget. UMR aja masih 700. Ngomongin UMR jadinya. Iya. Dan wah emang sangat menguras kantong konsol satu ini. Bener-bener nguras. Dan gue baru bisa beli ini semua ketika gue udah kerja aja. Sebelum kerja ya mungkin gue dibantu orang tua, tapi cuma bisa beli PS1 sama Nintendo ini sama ini yang harganya ya mungkin kejangkau lah. Tapi kalau untuk PS2 apalagi PS3 gue belum mampu waktu itu, karena dulu harganya mahal sekali, mahal banget sama kayak PS5 sekarang mungkin ya, atau PS4. Oke, itu tadi
sedikit review dan cerita pengalaman gua tentang ya masa-masa inilah, kenangan-kenangan yang ada di sini dulu. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa di like dan juga komen tentang pengalaman kalian soal mainin game di sini, di konsol-konsol ini. Jangan lupa share dan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, sekian dari gua. Tunggu review atau pengalaman gua yang lain, review gua yang lain. Sekian dan wassalamualaikum. Bye.